Ikhwanil iman, sekarang kita bertepatan dengan bulan Agustus, di mana bulan ini bulan yang sangat bersejarah bagi kita. Dikarenakan di bulan inilah Indonesia, negara kita yang tercinta, merdeka dari semua penjajahan. Ikhwanil iman, kemerdekaan dalam konteks Islam itu dinamakan hurriyah, yaitu di samping terbebas dari penjajahan, seseorang tersebut terbebas dari aturan-aturan, terbebas dari hukum-hukum yang secara kembali ini kemurnian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hurriyah maksudnya di samping terlepas dari penjajah, dia terlepas dari penghambaan antar manusia, sehingga menuju penghambaan yang hakiki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat relevan bahwasanya khususnya negara kita, kemerdekaan berdasarkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanil iman, dalam konteks Islam minimal ada 3 dimensi bila mana negara tersebut dikatakan merdeka seutuhnya. Yang pertama adalah dimensi di mana rakyat terlepas dari belenggu hukum yang mensesarakan mereka, terlepas dari tekanan hukum yang menghimpit mereka, terlepas dari aturan-aturan yang mensesarakan dalam kehidupan warganya. Negara-negara terdahulu ada budak, kemaksiatan merajalela, merampas hak orang lain. Itu adalah aturan-aturan hukum yang mensesarakan, sehingga warga pada saat itu mengalami kesengsaraan. Jadi di mana apabila negara kita hukum masih mensengsarakan rakyat, hukum terpilih, tumpul as runcing ke bawah, itu menurut konteks Islam, dimensi Islam, ternyata belum dikatakan merdeka yang hakiki, belum dikatakan merdeka seutuhnya. Apalagi hukum dipermainkan, apalagi pelaksanaan hukum melanggar hukum itu sendiri, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya. Menurut dimensi Islam, negara tersebut belum dikatakan negara yang merdeka hakiki, negara yang merdeka seutuhnya. Dan itu termasuk pengkhianat bangsa, pengkhianat negeri. Yang kedua, negara boleh dikatakan belum merdeka menurut dimensi Islam dikala rakyat terbelenggu oleh pemimpin-pemimpin yang buruk dan serakah. Apa pemimpin yang buruk itu? Hanya
dalam kebijakannya mengutamakan segelintir orang, segelintir elit, dan juga pemimpin yang keserakahan, menumpuk-numpuk harta, sehingga kesenjangan sosial terlihat di sisi mana pejabat, mana rakyat jelata. Dalam bahasa politiknya disebut oligarki. Apa oligarki itu? Seorang kelompok kecil elit politik tak bisa mengatur negara dan kroni-kroninya saling mendukung, saling melengkapi, saling berbagi kekuasaan. Pejabat bisa dimonopoli, hukum-hukum diabaikan, membuat undang-undang supaya undang-undang tersebut berpihak kepada elit tersebut. Itu namanya dalam bahasa politik oligarki. Andai kata sebuah negara dikuasai oleh oligarki, sekelompok kecil manusia elit, atau dilihat dari pandang sosialnya, status ekonominya, mengatur negara, mengatur hukum untuk kelompoknya, alamat negara tersebut menurut konteks Islam belum dikatakan merdeka, dan ini merupakan pengkhianat kemerdekaan, pengkhianat negeri. Sahabat Umar pernah berkata di sebuah pertemuan, akan hancur suatu negara walaupun negara itu makmur. Kemudian seseorang bertanya, mengapa wahai Umar negara itu hancur padahal negara makmur? Apa jawab sahabat Umar? Dikala seorang pengkhianat sebagai petinggi negara dan harta perekonomian dikuasai oleh orang-orang yang buruk, orang-orang yang fasik. Walaupun negara kelihatan makmur, kata sahabat Umar, tapi di situ ada pemimpin pengkhianat, korupsi dengan jabatannya, dan juga dengan kekayaannya bisa mempermainkan hukum. Hancur sebuah negara, kata sahabat Umar. Bahkan Rasul Muhammad SAW bersabda, bila mana suatu ketika ada pemerintahan yang buruk, bikin peraturan dan mensesarakan rakyat, dan juga ada yang mendukung sebagian, kata Rasul Muhammad SAW, falaysa minni, itu bukan dari aku, falaysa minhu, dan juga dia tidak mengakui aku sebagai nabinya. Dalam kesimpulannya, barang siapa ada pemimpin yang buruk mensesarakan rakyat, kata Rasul Muhammad SAW, dia bukan umatku dan aku bukan nabinya. Ikhwanil iman, itu diantara pengkhianat-pengkhianat bangsa. Yang ketiga, menurut dimensi Islam, negara bisa dikatakan merdeka ketika warganya leluasa menjalankan ibadah, leluasa menjalankan kepercayaan yang dianutnya. Negara memiliki kelonggaran bebas warganya untuk menganut agama dan kepercayaan. Jadi negara dikatakan merdeka kalau warganya leluasa dalam ibadah, leluasa dalam melaksanakan kepercayaannya. Itu menurut dimensi Islam dikatakan negara merdeka, seperti dipraktekkan oleh Rasul Muhammad SAW di Madinah dengan undang-undang piagam Madinah. Alhamdulillah, Indonesia, pemerintah memberi keluasan beribadah menurut agama dan kepercayaannya,
Coba kita bayangkan, kita hidup di Gaza, kita hidup di Lebanon, kita hidup di Iran. Ibadah kita terancam oleh agresi Zionis, Israel dan Amerika. Ibadah tidak tenang, sekolah tidak tenang, dan itu belum dikatakan negara merdeka. Ikhwanil iman, harapan kita dan konteks Islam, negara bisa dikatakan merdeka bila mana negara itu menata hukum yang berkeadilan. Negara menurut Islam bisa merdeka tatkala negara dipimpin oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang hartanya diinfakkan demi negara, seperti pahlawan-pahlawan pendahulu kita. Negara bisa dikatakan merdeka ketika ibadah dengan khusyuk, ibadah dengan leluasa menganut agama dan kepercayaannya. Mudah-mudahan khususnya negara kita di Indonesia dijadikan negara yang hakiki merdekanya, utuh kemerdekaannya, sehingga sayap burung Garuda terbang tinggi dengan kebinekaannya. Hukum-hukum tegak dalam keadilan, dan juga negara mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah.